Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Mutmainnah kembali hadir menjumpai Anda dalam program KPI News edisi hari ini. Informasi-informasi terkini dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan sekitarnya semuanya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Mutmainnah selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam KPI News. Berita pertama datang dari seorang wanita yang tewas di pinggir jalan diduga akibat penganiayaan. Seorang wanita tewas berlumuran darah di Jalan Poros Kolaka, Kolaka Utara, tepatnya di Kelurahan Induha, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, Kamis 14 Mei 2020. Dalam video berdurasi 25 detik tersebut, terlihat seorang wanita tergeletak dengan berlumuran darah di sekitar tempat kejadian dan tangan korban putus. Ketika dihubungi via WhatsApp, Porhumas Polres Kolaka Bribka Riswandi mengatakan bukan begal, tapi penganiayaan. Terduga pelaku terindikasi adalah saudara tirinya. Saat ini tengah dilakukan pengejaran, tegasnya. Satu orang wanita dan anak-anak di desa Huko-Huko, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara diduga reaktif rapid test COVID-19 akhirnya dijemput mobil puskesmas keliling Kecamatan Pomala Sabtu 9 Mei 2020. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat dua orang yaitu wanita dan seorang anak-anak menaiki mobil puskesmas keliling dengan menggunakan masker. Kejadian sudah dijemput puskesmas, mobil puskesmas mau dibawa ke swab. Baru kita swab. Jelang berbuka puasa, anggota DPRD fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kolaka Ramadan Husain membagikan takjil dan masker gratis sepanjang pasar Jalan Kecamatan Undolako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis 7 Mei 2020. Takjil dan masker tersebut dibagikan kepada warga dan pedagang kecil yang berada di Jalan Undolako, Kabupaten Kolaka. Tim Basarnas Kendari akhirnya menemukan kakek Sadi berusia 100 tahun yang dilaporkan hilang sejak 2 Mei 2020 di hutan Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Konawe Selatan, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, 4 Mei 2020. Kakek Sadi ditemukan dengan keadaan selamat. Pencarian ini juga melibatkan anjing pelacak unit K9 Polda Sultra. Korban berhasil ditemukan setelah selama 2 hari dilaksanakan pencarian dan hilangnya sudah 3 hari. Namun pelaksanaan operasinya dilaksanakan 2 hari dan pada hari ini alhamdulillah sudah ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. 20 orang kategori ODP tersebut masing-masing warga asal Kecamatan Lambandia 1 orang, Kecamatan Aire 3 orang, Kecamatan Ladongi 4 orang, Kecamatan Tirawuta 1 orang, Kecamatan Mewewe 1 orang, dan 10 orang lainnya berasal dari Kecamatan Wesi. Dari 20 orang pasien tanpa gejala OTG tersebut, diantaranya ada 2 orang rapid test positif, namun belum kategori swab positif corona karena menurut keterangan jubir gugus Kolaka Timur Abdul Munir Bakar. Aksi berbahaya segerombolan remaja di Kota Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara saat melakukan tradisi membangunkan sahur di tengah pandemi corona menggegerkan warga. Para remaja membangunkan sahur warga dengan naik motor berkeliling dengan melakukan aksi berbahaya. Aksi berbahaya mereka terekam kamera dan viral di berbagai platform media sosial.
Aksi nekat segerombolan remaja membangunkan sahur dengan menggunakan baju daster dan berdiri di atas motor saat kendaraan sedang melaju ini pun banyak menuai komentar warganet. Diduga kuat aksi konvoi keliling ini diawali dari salah satu pamflet ajakan untuk berkumpul dan melakukan aksi membangunkan sahur. Viral di sosial media, seorang pemuda terekam kamera CCTV sedang melakukan aksi pencurian ayam di BTN Geria Kolaka, Kelurahan Balandete, Kabupaten Kolaka, Rabu 20 Mei 2020. Sebuah akun sosial media Facebook, Nurul Fadila, mengunggah sebuah postingan video aksi pencurian ayam dan menjadi viral. Mengantisipasi maraknya perkumpulan warga di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka, di sepanjang pantai Kolaka, petugas melakukan penyiraman bagi warga yang masih saja berkumpul. Tampak dalam video kiriman warganet, sebuah mobil pemadam kebakaran milik Damkar Kolaka menyisir pantai untuk menindak orang yang masih berkumpul dengan melakukan penyiraman. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Penyakit campak dan rubella adalah penyakit yang sangat menular. Penyakit yang rentan menyerang anak-anak maupun orang dewasa ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius, seperti radang paru, radang otak, kebutaan, gizi buruk, bahkan kematian. Sedangkan pada ibu hamil, rubella dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada janin, kelainan pada jantung dan mata, ketulian, maupun keterlambatan perkembangan. Tapi kini, tidak perlu khawatir lagi. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur saat ini secara rutin telah melakukan imunisasi campak dan rubella atau MR secara berkala untuk pengendalian rubella dan penyakit campak. Imunisasi campak dan rubella dapat diperoleh di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya secara gratis untuk buah hati Anda. Imunisasi campak dan rubella secara rutin diberikan untuk anak usia 9 bulan, 18 bulan, hingga kelas 1 sekolah dasar. Imunisasi MR bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penyakit campak dan rubella, memutus transmisi virus campak dan rubella, menurunkan angka penderita campak dan rubella, dan menurunkan angka kejadian CRS atau bayi lahir dengan cacat bawaan. Ayo, lindungi diri dan buah hati kita dari penyakit campak dan rubella dengan imunisasi MR atau Miles Rubella. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama sepertiku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini.
sampai lupa dengan kanan kiri. Aku tak mengenal waktu. Semua sahabatku menjauhiku. Kuliah tak tentu arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Aku sampai resah. Aku pun semakin menjadi-jadi. Halo, Bapak gimana sih? Aku tuh lagi main, gak boleh ditelepon. Kan jadi kalah aku. Gimana sih Bapak? Hingga akhirnya aku diingatkan oleh Ini Pak tehnya. Ada berita apa hari ini Pak? Ini banyak tanah longsor di perbatasan. Ma, Pak, Esa pergi berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya. Hati-hati. Ya udah, Papa berangkat kerja dulu ya. Iya, hati-hati ya. Pak, helmnya ketinggalan. Gak usah, sikat aja. Pak, tunggu dulu. Sini mah helmnya. Pak, kalau naik motor jangan lupa pakai helm ya. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Mutmainah dalam program KPI News.
Pandemi COVID yang berdampak pada perekonomian masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara juga menjadi keprihatinan tersendiri bagi Rusda Mahmud, politisi dari Partai Demokrat Dapil Sutra. Keprihatinan itu ditunjukkannya dengan membagikan ribuan paket sembako terhadap masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Diharapkan langsung terjun ke masyarakat di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, saya Rusda Mahmud, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, dan Ramadan, Ketua BMI dan Sekretaris BMI, melakukan bakti sosial langsung ke masyarakat untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena. Polda Sultra dan Polwan Polda Sultra melaksanakan bakti sosial dalam rangka peduli akan bencana COVID-19 yang terjadi. Kegiatan yang dipimpin oleh Pakor Polwan AKBP Nursia membagikan sembako di perumahan warga yang terletak di pembuangan sampah di Kecamatan Pusat Kota Kendari. Barisan sampah terlihat berserakan di pinggir jalan menuju Pantai Burung-Burung, Kecamatan Latabaga, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sampah yang berserakan tampak dalam video berada di pinggir jalan-jalan menuju pantai. Kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya penampungan sampah mengganggu pemandangan pantai. Untuk diketahui, sampah kantong plastik bisa memicu perubahan iklim, mulai dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi, sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim karena kondisi bumi semakin memanas. RB 307 bersama tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh korban dalam keadaan selamat. Sebelumnya, dalam relase Basarnas Kendari yang sebelumnya berjumlah 5 orang POP berdasarkan hasil fakta di lapangan, seluruh korban selamat berjumlah 4 orang. 4 korban selamat tersebut ditemukan sekitar 4,53 nm arah barat laut dari LKK. Kemudian seluruh korban dievakuasi menuju dermaga Samudra Kolaka. Alhamdulillah pada pukul 19:17 waktu Indonesia Tengah, tim rescue tiba di lokasi dan berhasil menemukan korban sebanyak 4 orang. Yang semula diinformasikan 5 orang, ternyata hanya 4 orang. Antisipasi kerumunan masyarakat, Polres Kolaka rutin patroli malam. Cegah penyebaran coronavirus disease COVID-19, Kepolisian Resort Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara rutin melakukan patroli. Patroli yang digelar Satuan Tugas Polres Kolaka menyasar Pantai Ria dan masih mendapati banyak pemuda-pemudi yang masih melakukan aksi kumpul-kumpul. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kamu udah lama jadi sepatu? Iya Pak. Terus orang tua kamu mana? Papa saya udah meninggal. Terus saya di rumah, jadi lama saya kerja Pak.
air seperlunya, apalagi air bersih, agar anak cucu kita kelak bisa menikmatinya. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Mutmainah dalam program KPI News. Sebuah minibus Avanza nomor polisi DT1665LE mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Kolaka, Wolo, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latabangga, Kabupaten Kolaka. Dari informasi yang diperoleh tim Kolaka Informasi, mobil tersebut dari Kendari menuju ke utara. Namun naas di tengah perjalanan, mobil Avanza tidak bisa dikendalikan sehingga terguling di pinggir jalan. Mobil mengangkut 2 orang termasuk supir, tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di masyarakat dan sosialisasi larangan dari pemerintah untuk tidak berkumpul di tempat umum nampaknya tidak diperhatikan oleh beberapa oknum masyarakat. Pasalnya, sebuah video berdurasi 44 detik yang direkam oleh salah satu warganet memperlihatkan sekelompok remaja yang berkumpul di area Stadion Gelora 45 di Kelurahan Balandete, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 yang kabur dari Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari akhirnya ditemukan. Video berdurasi 36 detik itu memperlihatkan proses evakuasi PDP yang kabur dan dijemput langsung oleh Bupati Konawe Utara dengan beberapa orang dengan APD lengkap tampak dalam video tersebut. PDP COVID-19 tampak dalam video menuruti instruksi dari tim kesehatan yang datang mengevakuasi dirinya. Satu pasien dalam pengawasan atau PDP virus corona COVID-19 asal Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara meninggal dunia. Pasien dalam pantauan COVID-19 itu meninggal di Rumah Sakit Jafar Harun, Kolaka Utara pada Senin malam 4 Mei pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Dikonfirmasi pada Selasa 5 Mei dini hari, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kolaka Utara, Dr. Syarif Nur, melalui keterangannya menjelaskan pasien berstatus PDP itu berjenis kelamin laki-laki berusia 28 tahun, alamat Kolaka Utara. Peristiwa kebakaran menimpa beberapa rumah di Jalan Sunu, Kecamatan Latabaga, Kabupaten Kolaka sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Lokasi kebakaran merupakan lokasi padat penduduk. Tingginya kepulan asap membuat ribuan orang berbondong-bondong datang menyaksikan insiden kebakaran. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Telah terjadi pencurian HP yang berada di dashboard motor yang diketahui pemiliknya atas nama Saudara Sahril malam ini 19.39 waktu Indonesia Tengah. Kejadian tersebut terjadi di parkiran minimarket Undolako Mart yang berada di kawasan Kecamatan Undolako. Diketahui bahwa pelaku pencurian yang terekam langsung oleh CCTV adalah seorang perempuan yang membawa anak-anak. Hingga kini, korban sudah melaporkan ke pihak berwajib Polsek Undolako dan sementara dilakukan pengejaran.
Kembali terjadi dalam video berdurasi 1 menit ini, terlihat seorang pria tak terima ditegur oleh petugas karena tak memakai masker dan disuruh putar balik. Pria ini malah dimarahi petugas dan menanyakan peraturan tersebut dari pemerintah yang mana. Pemerintah, masyarakat tidak punya masker, kasih masker. Emang kami mempersiapkan maskernya. Kami saja beli sendiri, Pak. Kami saja beli sendiri. Dari sana. Tidak ada. Pergi keluar dari situ. Iya. Dari motor ini orang. Tarik motornya. Jangan. Sama kita anggota, Pak. Enggak usah bilang anggota. Makanya kalian anggota Sampara. Kenapa? Karena hanya ini. Pak, saya. Bisanya orang ini. Bapak sudah tahu data Bapak petugas. Wah, rekam. Kau berdiri di wilayah hukum. Demikianlah pemirsa KPI News edisi hari ini. Saya Mutmainnah beserta kru undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.